Halo Angler Mania, balik lagi di channel saya Kejiger. Bagi Anda yang memiliki kesamaan hobi dengan channel ini, bisa menekan subscribe dan aktifkan notifikasinya tentunya, biar tidak ketinggalan di postingan terbaru dari channel ini. Daido kembali merilis satu reel di akhir 2021 menjelang 2022, yaitu reel Daido Demos 2. Seperti apa kelebihan dan kekurangannya? Jangan kemana-mana, simak terus. Seperti ini penampakan daripada reel Daido Demos 2. Daido Demos 2 di bagian spool. Ball bearing 81. Terasa banyak yang berbeda dibanding pendahulunya. Kita cek bagian dalamannya seperti apa. Begini model spoolnya. Demos 2 6000. Jika sepintas kita tidak melihat ada seal di sini, tapi sebenarnya reel ini memiliki seal di bagian ini. Sealnya itu di sini, dibenamkan, disematkan di bagian sini. Ini, sealnya ini, dia disematkan bagian ini. Jadi pas, sealnya sangat tepat menutupi di bagian sudut-sudut lingkaran ini. Sebelum lanjut, saya mau bahas dulu tentang bodi dan rotor. Di kotak dusnya menerangkan grafit Kevlar. Pertanyaan saya, apa sih yang membedakan antara grafit Kevlar dengan grafit biasa? Kalau grafit biasa itu hanya pencampuran karbon dan plastik. Jika di grafit Kevlar, selain daripada pencampuran karbon dan plastik, juga bercampur serat Kevlar. Nah, Kevlar itu sendiri adalah bahan yang di era tahun 970-an itu dijadikan sebagai bahan pelapis anti peluru. Jadi memang Kevlar itu dia elastis tapi tidak mudah ditembus oleh kekuatan peluru di saat itu. Nah, bahan Kevlar itulah yang digunakan untuk pencampuran bahan grafit pada reel Daido Demos 2 ini. Ya, serasa untuk susunan bahan pencampurannya grafit Kevlar ini lebih kuat dibandingkan grafit biasa. Oke, itu seputar bahan pencampuran bodi tentang Daido Demos 2 ini. Ini untuk ukuran spool 6000, ya lumayan dalam. Ini muat hingga 200 lebih untuk P3. Di bagian dalamannya seperti ini. Dia masih mempertahankan clicker model lama. Seperti ini. Ini bahannya CNC aluminium. Maksud dari CNC aluminium itu, ini awalnya aluminium ini bulat padat, kemudian menggunakan mesin CNC diputar begitu, kemudian dibentuk kubangan seperti ini. Jadi ini bukan sistem cor, ya. Itulah bedanya di CNC dengan di cor. Kalau di CNC itu dari bahan bulat padat, kemudian dia dibentuk. Bukan cor yang ditiris kemudian dikeringkan, tidak seperti itu. Tidak ada sambungan di sini. Cek di bagian isi drag washer. Ini yang menurut saya keren ya. Untuk di drag washer ini ada mangkuk di sini dan bergerigi. Kemudian terdapat satu teflon. Ini bukan karbonnya. Kelihatan dari jauh memang sepertinya karbon, tapi sebenarnya ini bukan karbon. Ini hanya teflon biasa. Memiliki 3 teflon biasa dan memiliki 3 key washer. Kita uji kandungan key washernya, apakah memiliki banyak kromium dibandingkan zat besinya. Ini memiliki banyak kromium ya. Nah, kromium inilah yang menangkis oksidasi terhadap serangan air garam. Jadi penjelasan tentang bahan stainless dan non stainless itu sebenarnya dari kandungan kromiumnya. Jika kandungan kromiumnya tinggi, maka stainless itu tidak mudah diserang oleh korosi yang akan menimbulkan karatan. Berbeda jika baja yang kandungan kromiumnya rendah atau perumnya justru tinggi, maka dia akan beraksi berat dengan magnet sehingga bahannya mudah dipengaruhi oleh korosi yang akan menimbulkan karatan. Oke, di bagian drag washer saya anggap selesai. Kita pindah di bagian handle. Handle-nya seperti biasa. Baik Daido Demos Spin, Daido Demos Pro Series hingga Daido Demos 2 semuanya menggunakan screw-in handle di bagian handle dan berbahan aluminium. Nah, ada menarik di bagian ini untuk Daido Demos 2 terdapat seal di bagian screw. Ini
Ini ada seal di sini. Ini ada seal di bagian screw handle di sini. Mungkin gunanya ini adalah menahan rembesan air dari luar. Ya, menarik ya untuk di bagian handle. Kemudian saya cek di bagian line roller. Teman-teman, saya tadi membongkarnya dan kamera saya mati. Langsung saja saya review dengan isi yang lain, komponen-komponen yang lain. Di bagian line roller terdapat satu bearing ini, dan bearingnya bearing tertutup. Nah, rotornya ini berbahan Kevlar grafit. Di sini satu spacer agar tidak terjadi gesekan saat pemutaran rotor. Kemudian di bagian cover body ini berbahan cover body Kevlar grafit, yang seperti awal video ini saya jelaskan bahwa Kevlar grafit itu lebih tahan kuat bodinya, covernya dibandingkan grafit biasa. Kemudian kita turun lagi di bagian mansub. Mansubnya tebal seperti ini ya. Hanya saja di bagian mansub sini terdapat minusnya daripada reel ini, yaitu kandungan bajanya lebih besar ketimbang kromiumnya. Tapi kelebihannya adalah dia tidak mudah bengkok dan tidak mudah patah. Kelebihan daripada mansub yang berbahan kandungan perumnya lebih tinggi dibandingkan kromiumnya, mansub itu tidak akan mudah bengkok. Kekurangannya, dia rentan korosi ketika kita lalai dalam melakukan pemeliharaan secara berkala. Berikutnya saya akan menjelaskan di bagian driver gear. Drive gear seperti ini. Nih, giginya kuat ya, giginya tebal dan lebar. Gigi payungnya tebal dan lebar. Di bagian main gear inilah disebut dengan main gear, teman-teman. Jadi kita tidak boleh salah memahami bahwa main gear itu adalah driver gear. Sebenarnya bukan. Yang dimaksud dengan main gear itu adalah poros dudukan pada gear. Inilah yang dimaksud dengan main gear. Ini apakah bahannya stainless? Ya, stainless ya. Nih. Sementara zinc alloy itu bahan yang sering digunakan untuk driver gear dan oscillation gear hingga oscillation slider. Driver gear itu sendiri adalah bahan dari timah yang diberi campuran dengan logam-logam yang lain sehingga timahnya menjadi keras. Ketika timah murni, maka dia akan lunak. Sehingga dikatakan zinc alloy. Zinc atau timah, alloy itu pencampuran atau perpaduan. Jadi zinc alloy itu adalah sebuah bahan tembaga timah yang diberi campuran dengan logam-logam yang lain sehingga dia keras. Inilah zinc alloy, bahan driver gear pada reel ini. Sebelumnya saya urah dulu di bagian bearing top atau bearing paling atas. Nah, inilah bearing topnya. Bearing topnya menggunakan bearing tertutup. Inilah bearing top. Bearing yang di mana pinion gear berputar di sini. Saya berpindah di bagian pinion gear. Ada hal yang menarik dibandingkan reel-reel yang lain seperti Daido Trisula SW maupun di Kenshi Saltwater yang lain seperti Kenshi The Coral atau Kenshi Aika. Untuk Daido Daimos Pro Series maupun Daimos 2 itu sama-sama menyematkan satu bearing di pangkal pinion gear. Nah, ini yang jarang terjadi di reel-reel kelas tinggi sekalipun maupun di reel-reel di kelas menengah seperti Daido Kenshi Fugutora. Daido Daimos 2 itu menyematkan satu bearing di pangkal pinion gear. Kemudian di pinion gearnya tersendiri berbahan logam kuningan. Selanjutnya di gauge oscillation. Ini gauge oscillation adalah dudukan oscillation slider yang membuatnya sehingga dia tidak bergeser sederajat pun dari maju mundurnya. Kita tes apakah bahannya. Bahannya kandungan kromiumnya tinggi atau dia berbahan stainless, baja stainless. Seperti biasa untuk oscillation slider tersendiri itu sama-sama dengan berbahan zinc alloy sebagaimana bahan-bahan yang dikandung oleh driver gear. Selanjutnya oscillation gear. Ini adalah oscillation gear. Kita cek di oscillation gearnya apakah dia disematkan bearing di sini atau tidak. Oh, ternyata di bagian oscillation gear tidak diberi bearing di sini, ya. Sini tidak terdapat bearing di bagian oscillation gear. Oke.
Insya Allah setelah review Daido Demos 2 ini, saya membuat satu konten yang isinya adalah perbandingan antara Daido Demos Pro Series dengan Daido Demos 2. Kita lihat apa yang di-upgrade oleh Daido Demos 2 yang tidak ada pada Daido Demos Pro Series, dan apa kelebihan dan keunggulan di antara keduanya. Teman-teman, supaya tidak ketinggalan itu, bisa tekan subscribe yang belum subscribe dan aktifkan notifikasinya agar mendapat pemberitahuan tentang updatean terbaru dari komparasi perbandingan antara Daido Demos Pro Series dan Daido Demos 2. Di sini terdapat satu bearing di bagian main gear sebelah kanan. Jadi main gear ini ditopang oleh satu masing-masing bearing di sini. Gitu. Nah, seperti ini, gitu. Supaya membuat putarannya makin smooth driver gearnya. Nah, seperti ini hasil pembongkaran saya, hasil review saya terhadap real Daido Demos 2, sehingga teman-teman bisa menyimpulkan sendiri di rumah seperti apa kualitas, kekurangan, dan kelebihannya. Tongkrongi channel ini karena di channel ini banyak review-review rail hingga joran yang bisa saja menjadi salah satu referensi yang Anda cari dalam seputar alat-alat pancing. Salam dari saya, Angler Mania.